Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena minggu pagi ini kembali kita dipertemukan melalui kebaktian remaja online pada pagi hari ini. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Saya mengundang adik-adik bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Baik adik-adik remaja, dalam posisi berdiri kita akan awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada pagi ini. Dari awal pertengahan hingga selesainya sekiranya jadi oleh karena pertolongan Tuhan atas ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita angkat pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Mari kita katakan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk bisa mengerti bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan membaca bahagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian
pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ayo adik-adik remaja, siapkan Alkitabnya masing-masing di rumah. Kita buka, saya kakak ulangi. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita akan baca, kakak akan bacakan bagian firman Tuhan. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah merupakan lanjutan dari perikop kita sebelumnya. Perikop ini kita akan baca mulai dari ayat yang pertama, kita akan renungkan bersama-sama. Kita lihat ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Nuh dan anak-anaknya bertambah banyak. Anaknya mempunyai anak lagi, sehingga Nuh mempunyai cucu dan terus bertambah banyak, sehingga bertambahlah banyak manusia pada saat itu. Dan karena mereka berasal dari keturunan Nuh, sehingga bahasa dan logat mereka satu. Mereka berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa yang sama, dengan logat yang sama. Nah, di ayat yang kedua kita lihat. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Nah, adik-adik, sekumpulan orang ini kemudian berangkat menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Kalau kita melihat tanah Sinear, mari kita baca di Kejadian 10 ayatnya yang ke-10. Yuk adik-adik kita baca bersama-sama. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Jadi tanah Sinear ini adalah tanah di mana kerajaan Babel berdiri dan dikuasai oleh cucu dari Nuh yang bernama Nimrod. Nimrod ini seorang yang gagah perkasa, seorang penguasa kerajaan Babel pada saat itu yang berada di tanah Sinear. Jadi mereka kemudian berkumpul di tanah Sinear dengan tujuan apa, adik-adik? Mari kita lihat di ayatnya yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Yang mereka lakukan di tanah Sinear adalah mereka membuat batu bata, mereka hendak membuat sebuah menara yang tinggi. Dan bahannya terbuat dari batu bata dan tergala-gala sebagai tanah liat. Tergala-gala ini adalah merupakan bahan yang dipakai untuk merekatkan. Jadi mereka membangun dari batu bata, mereka membuat batu bata. Apakah yang hendak mereka perbuat dengan batu bata ini, adik-adik? Kita lihat di ayatnya yang keempat. Nah, inilah ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Wah, adik-adik remaja, rupanya mereka hendak mendirikan sebuah menara. Dan menaranya ini puncaknya sampai ke langit. Luar biasa adik-adik yang mereka lakukan. Mereka diberikan kemampuan. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat batu bata, kemudian direkatkan satu sama lain dengan tanah liat.
ternyata mereka hendak membuat menara yang besar, yang tinggi, bahkan puncaknya sampai ke langit. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita belajar ada dua tujuan mereka. Kita melihat pembacaan kita, ada dua tujuan mereka membuat menara pada saat ini di ayat yang keempat. Mari kita lihat dengan seksama di ayat yang keempat. Sekali lagi kita baca. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, rupanya mereka yang berkumpul di tanah Sinear ini bersama-sama membuat sebuah menara yang sangat tinggi, bahkan puncaknya sampai ke langit. Langit kalau kita terjemahan lain itu bisa diartikan heaven. Heaven itu seperti ketinggian, menyamakan dengan ketinggian Tuhan Sang Pencipta. Jadi mereka hendak seperti ketika Adam yang ingin menyamai Tuhan dengan memakan buah yang terlarang. Pada saat ini orang-orang ini pun kembali ingin menyamai dengan kuasa Tuhan. Mereka ingin membuat suatu menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka ingin menyamakan dengan kuasa Tuhan. Dan bukan sampai saat itu saja. Di kata-kata selanjutnya dikatakan bahwa dan marilah kita mencari nama. Ya. Ada dua hal yang kita mau belajar pagi ini adik-adik remaja. Yang pertama kita melihat bahwa orang-orang pada saat itu ingin menyamakan dengan kuasa Tuhan. Ingin menyamakan kemampuan mereka dengan ketinggian kuasa Tuhan. Mereka membangun menara yang sampai ke langit tingginya. Kemudian setelah itu, apa motivasi mereka untuk mencari nama? Nama di sini kalau kita artikan bisa diartikan juga dengan kata masyhur, popularitas. Mereka ingin mencari yang namanya kemasyhuran. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sini bahwa dua hal yang ditunjukkan bahwa orang-orang ini ketika membangun menara yang sampai tinggi sampai ke langit, bahwa yang pertama mereka ingin menyamai dengan kuasa Tuhan. Mereka ingin menyamakan dengan tingginya kuasa Tuhan. Yang kedua, mereka ingin mencari nama, mereka ingin mencari kemasyhuran supaya nama mereka bisa terkenal. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita manusia atau kita anak remaja pasti punya keinginan untuk menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Kita di sekolah ingin memiliki prestasi yang baik. Namun biarlah keinginan-keinginan kita ini bukan membuat kita malah semakin sombong, bukan membuat kita semakin bermegah diri, tapi hendaklah membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Kemudian hendaklah itu semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan seperti orang-orang di Babel pada saat itu. Mereka mendirikan menara untuk mencuri kemuliaan Tuhan, untuk mau menandingin kuasa kemuliaan Tuhan, dan untuk mencari kemasyhuran. Nah, adik-adik remaja dan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita di sekolah atau dimanapun kita berada, kita mempunyai prestasi, baiklah prestasi yang kita miliki, itu hanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan prestasi yang kita miliki atau keberhasilan yang kita miliki bukan membuat kita malah semakin sombong di hadapan Tuhan. Biarlah itu semua dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan, sehingga yang dipuji, yang disembah adalah Tuhan yang memberikan keberhasilan dalam kehidupan kita. Kita belajar firman Tuhan pagi ini, dan biarlah firman Tuhan pagi ini adik-adik semakin menguatkan kita, semakin mengingatkan kita untuk yang pertama, kakak ulangi kembali, kita segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Dan yang kedua, yang kita lakukan itu bukan membuat kita semakin sombong di hadapan Tuhan, tetapi membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Karena semua itu hanya karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian renungan kita pagi ini adik-adik, dan sekiranya itu membuat kita semakin dekat, semakin mengandalkan, semakin rendah hati di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pagi ini adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam persembahan. Saya mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri sambil membawa persembahan di rumah masing-masing. Sambil persembahan kan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya.
adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat pagi ini. Mari kita tundukkan kepala kita lipat tangan dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam tata kerajaan sorga, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah tempat pertolongan kami, Allah gunung batu kami, Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini kembali mengingatkan kami untuk anak-anak remaja, untuk mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sungguh ya Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuja dan disembah oleh kehidupan kami. Dan kami mau juga hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika kami berhasil ya Tuhan, di sekolah, dimanapun kami berada, kami mau mempersembahkan keberhasilan kami sebagai kemuliaan akan nama Tuhan. Dan itu membuat kami untuk tidak sombong Bapa, namun membuat kami semakin rendah hati dan semakin sadar bahwa itu semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini kembali menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik remaja kami di rumah masing-masing dengan segala keberadaan di tengah-tengah keluarga mereka. Tolonglah mereka Tuhan, lindungi, berilah kesehatan yang baik kepada adik-adik remaja kami di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk orang tua dari adik-adik kami dimanapun mereka berada. Berkati kedua orang tua kami masing-masing. Berilah kesehatan yang baik dan umur yang panjang. Dan pakailah kami, anak-anaknya menjadi berkat bagi kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kondisi saat ini. Kondisi yang masih ada COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa, lindungilah kami semua Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari wabah COVID-19. Dan bagi orang-orang yang sudah terkena virus COVID-19 dan sementara dirawat di rumah sakit, Tuhan tolonglah mereka Tuhan. Berilah kesembuhan bagi mereka. Juga tenaga-tenaga medis kami berdoa Tuhan, berilah kemampuan untuk bisa merawat sehingga setiap orang yang terkena virus COVID-19 bisa sembuh dan kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin bangsa dan negara kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke kota Makassar kami pun kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau mau nyatakan damai sejahtera Tuhan bagi bangsa dan negara kami dan kota kami Makassar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala-galanya. Ampunkan salah dan dosa kami. Kami juga berdoa untuk persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Dan berkatilah yang masih sisa pagi kami untuk kami bisa pergunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan benar dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik remaja ini kasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan
adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, kita tutup ibadah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ibadah kami sudah selesai, namun kehidupan kami biarlah menjadi kehidupan yang terus memberi sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Kakak mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.